Baik Bu Indah, alhamdulillahirobbilalamin hari ini kita bisa berjumpa kembali. Perkenankan saya Bu di sini untuk melakukan aksi nyata praktik coaching mengenai supervisi akademik yang telah kita lakukan di kelas tadi. Nah, sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu tujuan percakapan kita ini ya Bu ya. Nah, tujuan percakapan kita ini sebenarnya menindaklanjuti dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu pada tahap supervisi akademik yang pertama yaitu pra-observasi yang telah kita lewati kemarin pagi. Nah, kemudian ada tahap observasi yang telah kita lakukan di kelas tadi dan ada beberapa catatan yang saya berikan untuk pembelajaran Ibu di kelas yang yang sekarang adalah pasca observasi, di mana tentu saja akan memandang jauh kepada rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan. Apakah Ibu berkenan? Berkenan. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas tadi, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat mengajar tadi? Apa-apa saja yang telah terjadi yang ada di sana? Terima kasih sebelumnya Ibu. Jadi selama pembelajaran di kelas tadi, alhamdulillah menurut saya 80% dari rencana yang sudah saya tulis alhamdulillah terlaksana. Mungkin tetap harus ada perbaikan. Yang telah saya lakukan adalah selama proses pembelajaran seperti yang diminta, saya menerapkan proses diferensiasi, kompetensi sosial emosional, dan budaya positif terhadap karakter siswa. Nah, itu saya tuangkan ke setiap langkah-langkah dari pembelajaran yang telah saya lakukan. Baik Ibu, terima kasih. Lalu ini berkaitan dengan refleksi begitu ya Bu ya. Apa perasaan Ibu ketika telah selesai melakukan pembelajaran di kelas 7 tadi? Nah, refleksi yang saya berikan masih pengetahuan. Kan saya berikan kuis di akhir pembelajaran. Setelah saya lihat, nah alhamdulillah dari 5 soal yang saya berikan, rata-rata siswa menjawab dengan benar. Itu artinya apa yang saya sampaikan bisa dicerna oleh siswa dengan baik. Baik. Lalu bagaimana perasaan Ibu ketika setelah melakukan pembelajaran? Perasaan saya senang, cuma tetap dalam diri saya ada yang harus diperbaiki, terutama saat saya mengelola kelas, pembagian kelompok, sepertinya tadi itu masih agak ricuh, masih agak ribut. Nah, itu PR bagi saya sendiri, bagaimana saya mengelola kelas dengan baik. Baik Ibu, terima kasih. Lalu kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik, karena materi pokok ini tentang bumi dan tata surya, sedangkan ini masih pertemuan 1, jadi indikator capaian tujuan pembelajaran saya hanya 2, karena 2 jam pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik diharapkan mampu menyebutkan anggota tata surya. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu membedakan anggota tata surya tersebut berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri. Lalu apakah ada pengembangan lain yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran itu? Sepertinya karakter siswa tetap harus kita gali, terutama tentang sosial emosional ya, yang lagi booming sekarang ya kan. Alhamdulillah tadi yang saya terapkan adalah dengan menanyakan kabar siswa di awal pembelajaran. Ternyata dari sekian banyak siswa ada beberapa orang yang sebenarnya mereka bad mood, dalam keadaan tidak siap untuk belajar. Nah, itu yang perlu kita kondisikan di awal supaya saat kita mulai pembelajaran semuanya siap untuk menerima pembelajaran dari kita. Baik Ibu, luar biasa sekali ya Bu ya. Lalu untuk selanjutnya izinkan saya menyampaikan catatan hasil observasi saya ya Bu ya, dari apa yang saya lihat, saya dengar di kelas kemarin. Jadi untuk yang pertama catatan saya sangat mengapresiasi apa yang Ibu lakukan dengan untuk mengetahui perasaan dari siswa. Ibu melakukan tos begitu ya Bu, kalau happy dari depan, kalau sad dari belakang. Dan itu menurut saya sangat baik untuk pengembangan kompetensi sosial emosional anak. Namun izinkan saya untuk memberikan saran supaya Ibu lebih fokus juga kepada siswa-siswa yang lebih pendiam. Apa sih penyebab mereka sedih begitu ya? Namun mungkin keterbatasan waktu begitu ya Bu. Oke, catatan yang kedua adalah ketika Ibu memberi materi pembelajaran dalam bentuk video pembelajaran yang itu adalah Ibu sendiri di dalam video pembelajaran tersebut, dan itu sangat saya apresiasi karena tentu saja siswa menjadi lebih tertarik begitu ya belajar mengenai tata surya. Namun mungkin seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada perlu peningkatan pengelolaan kelas begitu ya Bu, dalam ketika video pembelajaran ditayangkan mungkin ada beberapa siswa yang ternyata tidak fokus gitu kan kepada materi.
Dan mungkin untuk yang terakhir, untuk pembuatan kelompok belajar ini tentu saja melatih pada kesadaran sosial anak begitu ya, sesuai dengan kompetensi KSE, dan itu saya sangat mengapresiasi. Baik Ibu, saya rasa fokus-fokus pada area yang dikembangkan sesuai dengan hasil pra observasi kita kemarin. Untuk yang selanjutnya lagi Bu, ingin saya tanyakan, kira-kira apa lagi yang ingin Ibu kembangkan itu selanjutnya? Tentu saja selama kita menjadi pendidik, belajar terus ya kan. Tentang apa kekurangan yang perlu diperbaiki, yang baik tentu harus ditingkatkan lagi. Nah, saya berniat, mudah-mudahan niat baiknya tetap dilanjutkan. Selama saya menjadi pendidik, saya harus tetap belajar, bertanya dengan teman yang sudah paham, mengikuti seminar. Baik, lalu rencana tindak lanjut itu kapan akan Ibu lakukan? Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ya Bu ya, berarti itu termasuk tanggung jawab ataupun komitmen yang ingin Ibu lakukan. Kira-kira faktor pendukung apa Bu yang bisa Ibu dapatkan untuk tercapainya rencana tindak lanjut itu? Saya rasa karena kita di sebuah sekolah ada teman, faktor pendukung itu mungkin saya membutuhkan teman-teman yang juga berenergi positif gitu, sama-sama. Karena kalau sama-sama, rasa saya hasilnya akan lebih bagus gitu. Karena kita kan ingin mengajar siswa di satu kelas, bukan untuk satu pelajaran saja. Baik Ibu, luar biasa sekali. Jadi dapat saya simpulkan bahwa dalam pembelajaran ini Ibu ingin terus belajar dari observasi yang telah kemarin kita lakukan. Ibu mengambil refleksi yang luar biasa dan tentu akan memberikan peningkatan yang lebih lanjut. Baik, saya rasa cukup luar biasa percakapan pasca observasi. Sama-sama kita berharap bahwa pembelajaran kita akan menjadi lebih baik lagi dan kita diberi kesehatan dan kebahagiaan. Baik, terima kasih Bu Linda. Makasih juga ya Bu Linda. Terima kasih Bu. Sukses, DDP hebat tuh.